Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Dian Novitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Hari ini kita akan melanjutkan membahas materi kelas 5, tema 1, subtema 3, pembelajaran 1. Buka buku tema 1 kelas 5, halaman 122. Subtema 3, lingkungan dan manfaatnya. Lanjut buka halaman 123, pembelajaran 1. Ayo mengamati. Amatilah ilustrasi gambar pada halaman sebelumnya. Buatlah sebuah cerita berdasarkan gambar-gambar tersebut. Namun sebelumnya kamu harus menentukan ide pokok tiap-tiap paragrafnya terlebih dahulu. Ide pokoknya: proses pembuatan gerabah dari tanah liat. Cerita berdasarkan gambar. Proses pembuatan gerabah dari tanah liat dilakukan dengan tahapan-tahapan yang harus dilakukan secara berurutan. Peralatan untuk membuat gerabah adalah alat-alat tradisional yang tidak jauh bedanya dengan yang sudah digunakan pada zaman prasejarah. Lanjut halaman 127. Berdasarkan bacaan yang berjudul Gerabah dari Pulau Madura yang sudah kalian baca di atas, temukan ide pokok masing-masing paragraf. Paragraf yang pertama, ide pokoknya: salah satu warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya, dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah, yakni barang pecah belah dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional. Paragraf yang kedua, ide pokoknya: pada situs-situs kebudayaan dan purbakala banyak dijumpai gerabah atau tembikar yang difungsikan sebagai peralatan atau perkakas rumah tangga dan untuk keperluan peribadahan serta penguburan mayat. Paragraf yang ketiga, ide pokoknya: tidak terkecuali di Pulau Madura, gerabah dibuat untuk difungsikan sebagai peralatan sehari-hari masyarakat setempat yang dilakukan secara tradisional seperti apa yang dilakukan oleh para pendahulunya. Paragraf yang keempat, ide pokoknya: gerabah-gerabah yang dihasilkan oleh para pengrajin di Madura adalah gerabah yang dibuat dari tanah liat yang berwarna kuning dengan pasir halus. Paragraf yang kelima, ide pokoknya: beberapa daerah di Madura menjadi penghasil gerabah, seperti di Mandala, Andulyang, Dukorubaru, Yangkatan Kiangan, Baragung, Pademawa, Dalpenyang, Pakaporan, dan Blega Bangkalan. Paragraf yang keenam, ide pokoknya: memang tidak semua daerah di Madura menghasilkan gerabah. Paragraf yang ketujuh, ide pokoknya: di antara daerah-daerah penghasil gerabah tersebut ada semacam perjanjian kerja untuk membuat barang-barang yang sudah ditentukan secara turun-temurun atau spesialisasi. Paragraf ke-8, ide pokoknya: peralatan pengrajin gerabah Madura adalah alat-alat tradisional yang tidak jauh bedanya dengan yang sudah digunakan pada zaman prasejarah. Paragraf yang ke-9, ide pokoknya: adapun proses pembuatan gerabah dilakukan dengan tahapan-tahapan yang harus dilakukan secara berurutan. Paragraf yang ke-10, ide pokoknya: keberadaan pengrajin gerabah di Madura ini telah banyak memberikan manfaat, baik untuk pengrajin, pemakai maupun untuk masyarakat umum. Paragraf yang ke-11, ide pokoknya: meski gerabah masih tetap diproduksi, tetapi dalam perkembangannya dihadapkan pada produk-produk modern. Lanjut halaman 129, ayo berlatih. Kamu sudah bisa menentukan ide pokok dari sebuah bacaan. Sekarang kembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Tanah liat banyak kegunaannya. Alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Salah satu jenis tanah yang banyak memiliki manfaat adalah tanah liat.
Selain sebagai media tanam bagi berbagai jenis tanaman, tanah liat juga dapat dijadikan sebagai bahan dasar pembuatan gerabah. Ide pokok berikutnya yaitu proses pembuatan gerabah dari tanah liat. Agar dapat menghasilkan gerabah, tanah liat haruslah melalui beberapa proses produksi terlebih dulu. Tanah liat dibuat adonan dengan mencampur air, kemudian diaduk dan dibolak-balik agar lebih pekat dan lengket. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan udara dalam tanah agar mudah dibentuk dan hasilnya tidak mudah retak. Setelah adonan tanah liat jadi, baru kemudian masuk pada tahap pembentukan dengan menggunakan berbagai macam teknik dan alat, hingga pada akhirnya tanah liat yang sudah berbentuk tersebut dibakar dalam waktu dan suhu tertentu. Selanjutnya, macam-macam peralatan yang terbuat dari tanah liat. Banyak barang-barang di sekitar kita yang terbuat dari tanah liat seperti asbak, vas bunga, kendi, teko, dan cangkir. Bahkan ada juga meja dan kursi yang terbuat dari tanah liat. Barang-barang yang terbuat dari tanah liat memiliki nilai seni dan keindahan tersendiri dibandingkan dengan barang-barang yang terbuat dari bahan lainnya. Lanjut halaman 131. Ayo renungkan. Pengrajin gerabah merupakan salah satu profesi yang ada di Indonesia. Para pengrajin tersebut bekerja keras untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Begitu juga dengan orang tuamu. Walaupun memiliki profesi yang berbeda, tetapi tujuannya sama, yakni mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Lalu bagaimanakah caramu untuk membalas kerja keras orang tuamu? Cara membalas kerja keras orang tua antara lain sebagai berikut: mematuhi semua nasihat orang tua, belajar dengan tekun dan menggunakan waktu luang untuk belajar, bersikap hormat dan sopan terhadap kedua orang tua, dan ikut meringankan pekerjaan orang tua dengan membantu sesuai kemampuan. Kerjasama dengan orang tua. Mintalah kepada orang tuamu untuk menceritakan profesinya, kemudian catatlah dan susunlah menjadi sebuah cerita yang menarik. Nah, kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.